Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Ngobrol Versi Bandung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Tribuners. Mohon maaf lahir dan batin ya, bobotoh semuanya. Saya tidak sendiri di acara ngobrol kali ini. Saya ditemani oleh Bung Tarsi yang ada nun jauh di sana. Selamat malam, Bung Tarsi. Selamat malam, Bung Gopik. Halo, Bung Tarsi, apa kabarnya nih? Kabar baik. Mantap, bagus. Oke, siap. Persib sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Liga 1 musim depan. Betul. Mereka mendapat undangan untuk mengikuti turnamen pramusim dari Nine Sport, tapi Iya. ditolak oleh Persib. Ya, menurut Bung Tarsi sendiri gimana nih? Apakah memang sudah tepat alasan Persib untuk menolak undangan turnamen pramusim ini, Bung Tarsi? Iya. Betul, memang sudah ada pernyataan dari Direktur Persib ya bahwa Persib menolak terlibat dalam turnamen yang digagas oleh Nine Sport. Bahkan terakhir eh, penolakan itu juga didukung oleh supporter Persib melalui Viking Persib Club. Eh, karena pertimbangannya kemungkinan meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, Persib hanya mengatakan bahwa ini karena waktunya yang tidak sesuai, jadwalnya juga tidak sesuai. Tapi kalau dilihat sebenarnya dari riwayat pelatih Robert Albert, dia sering sekali untuk menolak timnya terlibat dalam turnamen ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi. Itu terjadi juga ketika dia masih mengasuh PS Makassar. Nah, kemarin bahkan Piala Menpora juga sebenarnya dia tidak mau ikut, tetapi mungkin karena di sana ada juga ya untuk mendukung PSSI dan juga mendukung PT Liga, sama-sama ada mutualisme di sana sehingga akhirnya Persib juga mau ambil bagian di Piala Menpora. Nah, sekarang Nine Sport ini kan swasta ya, tidak ada kaitan langsung dengan misalnya pengelola liga ataupun federasi. Nah, kemungkinan untuk penolakannya lebih kuat gitu, lebih lebih valid lah untuk itu. Ya, Pertimbangannya pertama, Persib memang sedang mempersiapkan diri, secara skuad juga belum lengkap gitu. Geoffrey masih belum ada, kemudian pengganti Omid juga belum ada, lalu pengganti Kim juga belum ada. Nah, kemungkinan itu yang menjadi pertimbangan Persib untuk menolak ikut turnamen ini, karena kalau dimulai bulan Juni seperti yang direncanakan, Geoffrey baru bergabung itu. hmm, Itu akan susah ya, karena dia sudah lama tidak bergabung dengan Persib dan justru membutuhkan untuk adaptasi lagi pengenalan ya. lagi dengan Persib dalam tanda kutip, karena juga dia punya rekan-rekan yang baru di skuad. Ada Ezra misalnya, juga ada Ferdinand Sinaga. Itu perlu adaptasi dulu dengan latihan dan akan terlalu beresiko jika harus tampil langsung dengan di dalam turnamen gitu. Itu terjadi ketika Farsad Nur ya. Saya pikir mungkin dia belum siap untuk ikut turnamen gitu, tapi ternyata dia diseleksi di turnamen dan akhirnya dinyatakan gagal. Dan mungkin itu yang tidak diinginkan lagi terjadi oleh Persib. Saya mungkin seperti itu. Bung Tarsi, melihat perjalanan Persib di apa sih di pramusim ini ya, Ya. di Piala Menpora, kemudian nanti mungkin latihan sendiri. Memang apakah seperti itu eh, mereka udah dulu lah, tidak dulu mengikuti turnamen pramusim karena memang waktu yang mepet. Kecuali mungkin waktu turnamennya agak digeser mulai pertengahan Juni, misalnya ada yang Ya. menyelenggarakan turnamen pramusim di pertengahan Juni ketika Ya. skuad sudah mulai lengkap dan sudah mulai padu. Ya. Apakah ada kemungkinan, kalau menurut Bung Tarsi, ada kemungkinan nggak Persib bakal ikut serta gitu Ya. di turnamen pramusim jika memang ada yang digelar di bulan Juni, Hmm. Nah, kalau kalau di pertengahan bulan Juni? oke. Nah, kalau pertimbangannya seperti itu, tapi saya masih melihat dari sisi Robert Albertnya ya. Kelihatannya manajemen Persib sangat percaya dengan keputusan Robert Albert untuk mempersiapkan tim. Nah, ketika dia menyatakan tidak mau ikut di waktu Piala Menpora sempat sebenarnya manajemen juga mengikuti Robert Albert supaya tidak terlibat, tetapi mungkin karena
untuk saling menguntungkan dengan PSSI dan PT Liga. Oke lah, Persib ikut. Kemudian kalaupun digeser, saya pikir juga tidak akan sulit Persib untuk ikut, karena kalau target Robert Albert itu adalah Liga 1, maka ia tidak mau mengambil resiko untuk melibatkan pemain-pemainnya di turnamen tidak resmi, karena ini kan bukan turnamen resmi ya, turnamen tidak resmi, sementara Liga akan mulai sebentar lagi. Sebenarnya ada wacana juga dari CEO Nine Sport supaya menggeser di bulan Juli, sebenarnya bulan Juli atau Agustus, dengan pertimbangan mau mengundang tim-tim Eropa, tetapi kemungkinan juga agak sangat sulit karena di Eropa juga sedang ada Euro. Kemungkinan tim-tim juga tidak mau bergabung. Selain itu juga ada COVID, pembatasan lah, pembatasan orang asing masuk ke suatu negara juga itu akan mengganggu dan itu akan merepotkan. Kemudian Nine Sport memang sempat juga mempertimbangkan akan mengundang tim-tim mediocre yang pemainnya tidak terlibat di timnas. Tetapi ya lagi-lagi COVID itu yang akan apa namanya membatasi itu. Nah kemudian saya pikir juga Persib pertimbangan seperti itu. Lalu kalaupun itu misalnya ada, Persib juga mungkin akan melihat tim-tim yang ada yang terlibat ya. Sejauh ini sih memang ada beberapa yang sudah menyatakan katanya sudah sepakat gitu untuk terlibat. Itu ada Sriwijaya, ada Barito Putra, Persebaya, PSS Medan, PSG Pati, dan praktis hanya baru Persebaya yang tim dari Liga 1 gitu. Saya khawatir ini akan menjadi seperti yang di Eropa, yang ketika Madrid dan kawan-kawan mau mencanangkan liga yang apa namanya, liga yang di luar Liga Champion itu, karena untuk mendapatkan uang gitu, dalam tanda kutip untuk mendapatkan uang, tetapi dan tidak disepakati gitu. Mungkin itu juga yang akan menjadi pertimbangan, karena ya bahkan waktu di Piala Menpora aja kelihatannya meskipun juara 2 tidak senang-senang banget gitu. Iya, kan ada uangnya sebenarnya, lumayan besar lah waktu itu kan untuk saya tidak tahu seberapa banyak hadiah yang ditawarkan oleh Nine Sport untuk turnamen ini, tetapi kan eh, satu lagi pertimbangannya kemungkinan juga akan susah digelar karena pendekannya akan lebih susah ini. PSSI aja susah gitu kan. PT Liga ke susah, apalagi Nine Sport yang notabene masih swasta gitulah ya. Mungkin itu pertimbangannya juga bisa jadi. Ya kalau memang melihat tadi tim-tim yang oke untuk ikutan turnamen pramusim ini, memang kebanyakan tim Liga 2 yang memang mereka belum istilahnya belum teruji juga, belum, karena mereka belum punya turnamen pramusim untuk mempersiapkan diri di musim depan. Betul. Ya. Sementara kan tim Liga 1 kemarin sudah Piala Menpora, kecuali memang PSSI dan PT LIB membuatkan turnamen pramusim untuk tim-tim Liga 2 ya. Betul ya. Ya. Iya betul. Dan mungkin kemungkinan itu untuk mengakomodasi tim-tim yang di Liga 2, tapi juga ya pertama mungkin soal pertandingan, tapi saya juga mencurigai kemungkinan juga karena kebutuhan ekonomi, karena klub-klub ini kan belum punya penghasilan ya selama liga berhenti. Kalaupun klub-klub di Liga 1 misalnya diundang untuk Persib, lalu Persija dan beberapa tim besar, kemungkinan itu teknik pemasaran menurut saya lah. atau juga bisa jadi untuk apa namanya, semakin ada tim yang sedang ramai kan sekarang itu, Rans dan Solo. Ya. Supaya memberi mungkin memberi ruang yang lebih besar lah untuk di tim ini untuk dikenal di Indonesia. Kemungkinan seperti itu versi saya ya. Ya. Bung Tari, satu lagi topik yang akan kita bahas adalah soal, sebenarnya ini belum pasti ya soalnya. Ya betul. Beckham Putra yang kabarnya akan ke Montenegro. Iya. Di awal tahun bulan Januari, bos Persib
Teddy Cahyono sudah mengatakan bahwa memang sudah merestui Beckham ke Montenegro. Iya, Dan katanya bulan Juni iya itu. 2021, berarti bulan depan. Iya, Tapi perlu tahu juga bahwa ketika itu Teddy ngomong skuad Persib lagi lengkap, masih lengkap. iya, iya, Omid ada, iya, Kim ada. Karena sekarang Omid nggak ada, Kim nggak ada, udah pindah. Praktis lini tengah Persib compang camping lah istilahnya. Itu iya. terlihat kemarin di Piala Menpora. Betul, betul. Setelah Pasandur dicoret, berarti Iya, kan tinggal 3 nih. iya, Beckham, Abdul Aziz, dan Lucas Nandar. Abdul Aziz kemarin cedera, mungkin sekarang udah sembuh. iya, Berarti cuma tinggal 3 ini pemain tengah yang ready istilahnya yang ada betul. di Persib saat ini. Iya, iya. Nah, menurut Bung Tan sendiri gimana nih? Apakah jadi Beckham ke Montenegro atau enggak, atau seperti apa sih? Iya. Eh, waktu itu kan memang kondisinya Beckham sedang cedera ya, sehingga Persib waktu itu tidak mau Iya. iya, tidak mau mengambil resiko untuk melepas Beckham ke klub Suces Kanicic itu yang dilatih oleh Miljan Radovic, mantan pemain Persib sekaligus mantan pelatih Persib yang juga di dalamnya waktu itu ada Beckham. Nah, saya tidak tahu apakah tawaran itu masih berlaku sampai sekarang. Iya. Iya, Harus dikonfirmasi ya. iya, meskipun Persib menyatakan bersedia ya. Waktu itu kan kita tidak tahu. Sekarang kan kalau tidak salah apa namanya, tim yang diasuh Miljan Rodovic ini punya kesempatan untuk tampil di kompetisi kasta ketiga untuk kompetisi Eropa setelah Liga Champions dan Piala UEFA. Nah, kalau misalnya ini terjadi, berarti kan kemungkinan juga Miljan Radovic membutuhkan pemain-pemain yang lebih bagus. Nah, Beckham sebenarnya sudah menunjukkan ini, dan itu mungkin salah satu motivasi Beckham ketika tampil bagus di Piala Menpora menurut saya. Dia cukup menjadi solusi ketika Farsad Nur yang diharapkan bagus ternyata agak goyang di waktu itu. Nah, ini akan menjadi dilema sih kalau menurut saya untuk Beckham putra ya, karena sangat jarang tawaran ini seperti ini datang untuk pemain Indonesia gitu. Apalagi tim yang bisa tampil di kompetisi antara klub di Eropa. Iya, itu sangat jarang. Saya pikir secara pribadi mungkin Beckham akan ngambil keputusan iya. Ya, tetapi klub mungkin akan mempertimbangkan lagi ketika seperti yang Bung Opik bilang tadi, Kim hilang, Omid juga pergi, kemudian beberapa pemain tengah itu seperti Abdul Aziz dan Gianzola, kakak Beckham itu belum menunjukkan performa yang menjanjikan, atau kalau versi saya belum lebih bagus dari Beckham sejauh ini, terutama waktu kita lihat di Piala Menpora. Nah, kalau itu akan menjadi dilematis juga untuk klub, apakah akan mempertahankan janji waktu mereka bilang iya, atau juga mempertimbangkan kembali nih, wah jangan kehilangan banyak pemain ini nantinya, karena sekarang saja Persib masih berusaha untuk mencari gelandang asing kan. Nah, kita nggak tahu apa ini akan menjadi sedikit lebih rumit, dilematis untuk baik untuk klub maupun untuk Beckham nanti. Ya, memang secara tawaran sangat menggiurkan ya, sangat menggiurkan. Jarang-jarang juga pemain muda Indonesia dilirik oleh tim Eropa. Iya, betul. Meskipun ada, tapi ya sangat jarang, dan ketika misalnya ini terjadi ya suatu prestasi tersendiri bagi Beckham. Cuman ya memang kondisi Persib sekarang sedang seperti ini, dan Beckham juga misalnya kalau tidak ya harus melihat kontraknya seperti apa, apakah memang kontraknya jangka panjang atau segala macam, dan apa sih istilahnya, harus ada win-win solution antara Persib dan Beckham dan juga Sutekan. Om, mungkin saya tambahin sedikit ya. Jalan Beckham. Saya tambahin sedikit boleh? Boleh. Nah ini
Eh, Ya, ini kan sebenarnya kalau kalau tawaran itu masih berlaku, waktu itu kan tawarannya pemain pinjaman ya untuk setengah musim. ya. Artinya kalau misalnya tawaran itu berlaku, karena Liga Indonesia juga kelihatannya belum pasti kapan ya, meskipun sudah ada jadwal, tapi belum ada kepastian dari polisi. Nah, kalau misal tawaran itu masih berlaku, saya pikir Persib mestinya legowo lah untuk melepas pemain ini, karena ini juga untuk karir pemain, dan satu saat mungkin Beckham juga bisa berguna untuk Persib eh, jika ketika kembali gitulah. Dan itu juga dia akan mendapatkan membawa nama Persib, siapa tahu ketika Beckham tampil bagus di sana, akademi Persib ikut naik dan akan banyak eh, produk Persib yang diminati klub luar gitu. Hmm. Ya, ya betul Om. Eh, Om kalau melihat sejauh ini Beckham apakah memang istilahnya memang layak Iya. untuk bermain di luar negeri di liga, terutama karena didirikan oleh tim dari Montenegro ya di sana lah di Iya. Montenegro sendiri. Iya, Seperti kalau apa Om? Ketika melihat permainan Beckham di Piala Menpora, iya, apakah memang dia salah satu pemain yang menonjol atau seperti apa Om? iya. Bagi saya pribadi, saya sangat menonjol seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menjadi solusi Farsad Nur terutama di Piala Menpora. Secara teknik iya, tetapi dia sendiri sudah mengakui secara fisik masih perlu perbaikan. Dan dia mau bilang mau meningkatkan berat badan sekitar Ototnya. 5 kilogram ya, kalau nggak salah, supaya bisa lebih kuat dalam berduel. Dan sebenarnya itu bukan hanya masalah Beckham. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga mengatakan sebenarnya rata-rata pemain Indonesia itu secara fisik lemah gitu. Karena itu makanya dia juga memperbaiki, berusaha untuk terlibat dalam mengatur menu makanan pemain timnas. Karena Beckham juga sempat bermain di timnas, kalau nggak cerdas mungkin dia gabung lagi. Mungkin juga dia akan mendapat tips-tips bantuan dari Sintayong lah, karena ini masalah semua pemain Indonesia sebenarnya menurut Sintayong. Dan kalau misalnya ada bantuan di Sintayong, mungkin Beckham juga akan secara skill sudah siap, secara fisik juga iya. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya di eh, Miljan ini juga sebenarnya penggemar pemain muda kalau di tim-timnya sekarang itu. Bahkan ada yang di bawah Beckham umurnya. Itu misalnya Janjik, itu Janjik pemain 18 tahun. Kemudian juga ada Dublijevic, itu juga 19 tahun. Dan rata-rata ini pemain ini dimainkan di apa namanya? Di Liga Montenegro. Dan saya pikir ketika tawaran itu datang langsung dari Miljan Radovic, kemungkinan juga Miljan Radovic akan menggunakan Beckham di sana. Jadi tidak agak apa namanya ya? Kayaknya tidak akan dibiarkan nganggur lah. Pasti akan diberi Nggak seperti kesempatan. Castellion Italia ya, Ya? di Como ya. Nggak seperti Castellion di Italia di Como. Iya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya, karena kalau Castellion mungkin bedanya seperti ini. Castellion itu sudah lama tidak bertanding sejak dia di Belgia. Bukan, Liga Islandia berhenti ya pada Agustus setahun. Kemudian di Persib dia cuma main 3 kali, istirahat lagi setahun. Hampirnya cukup lama dia tidak main, dan mungkin itu yang bikin apa namanya, eh, Como mempertimbangkan untuk memberinya satu pertandingan waktu itu. Tapi kalau Beckham, dia masih pemain muda dan Miljan suka pemain muda, kemungkinan dia akan berusaha untuk mengembangkan Beckham, karena bagaimanapun itu juga salah satu cara Miljan Radovic berterima kasih kepada Persib dan Boboto yang sudah sangat mendukungnya ketika berada di Persib gitu. Kira-kira seperti itu. Hmm. Ya. Meskipun endingnya bikin nangis ya. Iya, iya. 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 Itulah Tribuners Boboto perbincangan kami hari ini, ada tentang turnamen pramusim dan juga tentang Beckham, apapun yang istilahnya apapun nanti keputusan yang diambil oleh Persib dan Beckham, ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat Beckham dan Persib.
ke depannya seperti apa. Oke, Tribuners, jangan lupa ya, jaga protokol kesehatan, pakai Betul. masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Selamat malam.